Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Silviani dari kelas PAI 6E. Di sini saya akan menjelaskan proposal tindakan kelas yang berjudul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dengan Metode Demonstrasi Mata Pelajaran PAI di SMK Pandu Bogor. Nah, bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalahnya itu prestasi belajar siswa di SMK Pandu Bogor selama ini dirasa masih kurang maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil nilai ujian siswa yang rendah pada pembelajaran. Biasanya, guru pendidikan agama Islam di SMK Pandu Bogor menggunakan metode ceramah, tanya jawab, pemberian tugas, dan diskusi. Nah, di sini mungkin siswa merasa kurang tertarik dengan metode tersebut, sehingga pembelajaran terlihat membosankan dan prestasi belajar siswa juga kurang maksimal. Dalam pembelajaran, siswa membutuhkan sesuatu yang dapat menarik minat belajar supaya prestasi belajarnya itu meningkat. Oleh karena itu, guru membutuhkan variasi metode dalam teknik penyajian supaya kegiatan belajar mengajar berlangsung lebih menarik dan tidak membosankan. Nah, dalam menyikapi permasalahan ini, kami bermaksud menerapkan metode demonstrasi dalam pembelajaran PAI siswa SMK Pandu Bogor sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, metode demonstrasi merupakan salah satu metode untuk menciptakan pembelajaran menjadi lebih aktif. Nah, itu latar belakang masalahnya. Nah, selanjutnya ada pembatasan fokus. Nah, pembatasan fokus penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama, siswa kelas 11 SMK Pandu Bogor pada mata pelajaran PAI dengan materi pokok bab 3 melaksanakan pengurusan jenazah. Kedua, pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi, dan yang ketiga ada hasil belajarnya. Kemudian rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana penerapan metode demonstrasi pada pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK Pandu Bogor. Kedua, bagaimana peningkatan hasil belajar peserta didik sebelum dan setelah penggunaan metode demonstrasi di SMK Pandu Bogor. Yang ketiga, apakah pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi dapat meningkatkan aktivitas guru dan siswa pada mata pelajaran PAI bab 3 melaksanakan pengurusan jenazah di SMK Pandu Bogor. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Nah, yang pertama itu mengetahui penerapan metode demonstrasi pada pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK Pandu Bogor. Yang kedua, mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik sebelum dan setelah penggunaan metode demonstrasi di SMK Pandu Bogor. Dan tiga, untuk meningkatkan aktivitas guru dan siswa dalam proses belajar mengajar di kelas 11 di SMK Pandu Bogor. Itu tujuannya. Nah, selanjutnya ada manfaatnya. Manfaatnya itu ada manfaat praktis dan ada manfaat teoritis. Selanjutnya statistika pendidikan. Nah, bab 1 itu pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, bab 2-nya itu landasan teori. Bab ini berisi tentang uraian prestasi belajar menggunakan metode demonstrasi, kelebihan dan kekurangan metode demonstrasi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode demonstrasi dalam pembelajaran PAI materi sholat jenazah, kemudian pengertian sholat jenazah, syarat-syarat sholat jenazah, rukun-rukun sholat jenazah, cara mengerjakan sholat jenazah, jenazah yang boleh disolatkan, tata cara mengurus jenazah, dan tata cara menguburkan jenazah. Nah, selanjutnya bab 3, metode penelitian. Nah, bab ini menguraikan tentang metode dan jenis penelitian, kemudian tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel, sampling, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengujian instrumen, kemudian uji prasyarat analisis, teknik analisis data, dan sistematika penelitian. Nah, selanjutnya bab 2, landasan teori. Pertama itu kajian teoritik. Nah, di sini ada pengertian metode demonstrasi. Nah, menurut peneliti, metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan secara langsung proses terjadinya sesuatu atau yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang disertai dengan pembelajaran lisan yang dilakukan oleh murid atas bimbingan atau petunjuk guru melalui media gambar atau alat peraga. Nah, kedua itu ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam penggunaan metode demonstrasi. Nah, yang pertama itu langkahnya merumuskan dengan jelas kecakapan dan keterampilan apa yang diharapkan dicapai oleh siswa sesudah demonstrasi dilakukan.
Kedua, mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh apakah metode itu wajar dipergunakan dan apakah ia merupakan yang paling efektif untuk mencapai tujuan yang dirumuskan. Ketiga, alat-alat yang diperlukan untuk demonstrasi itu bisa didapat dengan mudah dan sudah dicoba terlebih dahulu supaya waktu diadakan demonstrasi itu tidak gagal. Keempat, jumlah siswa memungkinkan untuk diadakan demonstrasi dengan jelas. Kelima, menetapkan garis-garis besar atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Sebaiknya sebelum demonstrasi dilakukan sudah dicoba terlebih dahulu supaya tidak gagal pada waktunya. Selanjutnya, perhitungan waktu yang dibutuhkan. Apakah tersedia waktu untuk memberi kesempatan kepada siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan komentar selama dan sesudah demonstrasi. Ketujuh, selama demonstrasi berlangsung, hal-hal harus diperhatikan. Nah, hal-halnya itu keterangan-keterangan dapat didengar dengan jelas oleh siswa, kemudian alat-alat telah ditempatkan pada posisi yang baik sehingga setiap siswa dapat melihat dengan jelas. 3. Telah disarankan kepada siswa untuk membuat catatan seperlunya. Dan selanjutnya yang ke-8, menetapkan rencana untuk menilai kemajuan siswa. Nah, sering perlu diadakan diskusi sesudah demonstrasi berlangsung atau siswa mencoba melakukan demonstrasi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode demonstrasi. Nah, pertama ada kelebihannya. Kelebihannya itu perhatian siswa dapat dipusatkan kepada hal-hal yang dianggap penting oleh guru. Kemudian dapat membimbing peserta didik ke arah berpikir yang sama dalam satu saluran pikiran yang sama. Kemudian dapat mengurangi kesalahan-kesalahan bila dibandingkan dengan hanya membaca atau mendengarkan saja gitu, karena siswa mendapatkan gambaran yang jelas dari hasil pengamatannya. Kemudian lewat gerakan dan proses yang dipertunjukkan maka tidak akan memerlukan keterangan-keterangan yang banyak. Selanjutnya, mengenai persoalan-persoalan yang menimbulkan pertanyaan atau keraguan dapat diperjelas waktu proses demonstrasi. Dan yang terakhir itu, bila anak didik sendiri ikut aktif dalam suatu percobaan yang bersifat demonstrasi, maka mereka akan memperoleh pengalaman yang melekat pada jiwanya dan ini berguna dalam pengembangan kecakapannya. Nah, itu kelebihannya. Dan kekurangannya itu adalah derajat penglihatan dan pengamatan, yaitu keadaan kurang. Kedua itu, untuk mengadakan demonstrasi diperlukan alat yang khusus. Ketiga, dalam mengadakan pengamatan terhadap hal-hal yang didemonstrasikan diperlukan pemusatan perhatian dan dalam hal ini banyak diabaikan siswa. Selanjutnya, tidak semua hal dapat didemonstrasikan di dalam kelas. Kemudian kadang-kadang proses yang didemonstrasikan di dalam kelas akan berbeda jika proses itu didemonstrasikan dalam situasi yang nyata. Nah, yang terakhir itu ada agar demonstrasi mendapat hasil yang baik diperlukan ketelitian dan kesabaran, di mana kadang-kadang ketelitian dan kesabaran itu diabaikan sehingga apa yang diharapkan tidak tercapai sebagaimana mestinya. Nah, itu kelebihan dan kekurangan metode demonstrasi. Nah, selanjutnya metode demonstrasi dalam pembelajaran PAI materi sholat jenazah. Metode demonstrasi dalam pembelajaran PAI materi sholat jenazah itu adalah ciri khas yang membedakan dengan yang lain. Selanjutnya ada motivasi belajar. Nah, motivasi belajar menurut Hilgert Bauer mengemukakan bahwa belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon pembawaan, kemudian kematangan atau keadaan-keadaan sesaat seseorang. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada dimensi motivasi belajar. Nah, menurut Aritonang, motivasi belajar siswa meliputi beberapa dimensi. Itu yang pertama itu ketekunan dalam belajar, kemudian ulet dalam menghadapi kesulitan, minat dan ketazaman perhatian dalam belajar, kemudian berprestasi dalam belajar, dan yang kelima itu mandiri dalam belajar. Adapun indikator yang dapat dipergunakan untuk mengatur motivasi belajar siswa, yaitu yang pertama adanya hasrat dan keinginan berhasil, kemudian adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita di masa yang akan datang, adanya penghargaan dalam belajar, kemudian adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, dan yang keenam itu adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan
siswa dapat belajar dengan baik. Siswa merasa nyaman pada situasi lingkungan tempat ia belajar. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, faktornya itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internalnya itu ada faktor fisik dan faktor psikologis. Nah, faktor fisik itu merupakan faktor yang mempengaruhi dari tubuh dan penampilan individu. Nah, faktor psikologisnya itu merupakan faktor intrinsik yang berhubungan dengan aspek-aspek yang mendorong atau menghambat aktivitas belajar pada siswa. Nah, faktor eksternalnya itu ada faktor sosial dan faktor non-sosial. Faktor sosialnya itu yang berasal dari manusia di sekitar lingkungan siswa. Faktor non-sosialnya itu merupakan faktor yang berasal dari keadaan atau kondisi fisik di sekitar siswa. Nah, selanjutnya ada praktek sholat jenazah. Pertama ada hukum sholat jenazah. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah dan telah disepakati oleh imam-imam ahli fikih bahwa menyembahyangkan mayat itu hukumnya fardu kifayah. Selanjutnya ada syarat-syarat sholat jenazah. Nah, syaratnya itu ada suci hadas besar maupun hadas kecil, kemudian suci dari najis baik pakaian dan tempat, menutup aurat dan menghadap kiblat. Itu syaratnya. Selanjutnya ada rukun-rukun sholat jenazah. Pertama itu niat, kemudian berdiri bagi yang mampu, 4 kali takbir yang diselingi oleh beberapa bacaan, kemudian membaca Al-Fatihah sesudah takbir pertama, membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah takbir kedua, berdoa sesudah takbir ketiga, berdoa sesudah takbir keempat, dan salam. Kemudian ada cara mengerjakan sholat jenazah. Nah, caranya itu pertama berdiri menghadap kiblat, kemudian berniat lafal niatnya. Nah, untuk jenazah laki-laki niatnya itu usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Nah, sedangkan untuk jenazah perempuan usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya ada takbiratul ihram. Nah, takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat atas Rasulullah SAW. Nah, takbir yang ketiga membaca doa untuk jenazah dan kemudian takbir yang keempat membaca doa dan yang terakhir mengucapkan salam. Nah, faktor-faktor selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan metode demonstrasi. Faktornya itu ada 2. Ada faktor intern dan faktor ekstern. Nah, faktor intern itu dari guru tersebut. Nah, salah satunya. Kemudian faktor ekstern itu adalah sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan metode demonstrasi dalam pembelajaran praktek sholat jenazah. Itu. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Nah, di sini kami mengambil dari 3 referensi yang ada di proposal. Nah, yang pertama itu tentang metode demonstrasi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, ini telah pernah ada yang meneliti, yaitu Siti Aisyah, dengan judul Pelaksanaan Metode Demonstrasi dalam Pengajaran Ibadah Sholat Bidang Studi Pendidikan Agama Islam di SD Negeri di Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar. Nah, yang kedua itu Siti Aminah, nah, yang berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau. Nah, judulnya itu pelaksanaan metode demonstrasi dalam meningkatkan hasil belajar mata pelajaran matematika. Yang ketiga penelitian yang relevan, penelitian yang pernah dilakukan oleh Fitri Khairuna yang berjudul penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 4 di SD Negeri 15 Kota Bengkulu. Nah, sedangkan dalam penelitian yang akan kami lakukan ini yaitu tentang upaya meningkatkan motivasi belajar siswa dengan metode demonstrasi mata pelajaran PAI. Penelitian ini menitik beratkan pada bagaimana guru pendidikan agama Islam, khususnya guru fikih, dan dalam menggunakan metode demonstrasi. Dan lokasi penelitiannya itu di SMK Pandu Bogor. Nah, sedangkan teknik pengumpulan data yang kami lakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, selanjutnya konsep operasional. Nah, yang pertama itu guru menjelaskan materi sholat jenazah sebelum mendemonstrasikan sholat jenazah. Kedua, guru mempersiapkan peralatan demonstrasi seperti boneka, kain kafan, pengikat jenazah ketika dikafani, dan lain-lain. 3. Guru memulai demonstrasi dengan bertanya dan memberi statement atau ungkapan. Keempat,
Guru menggunakan metode demonstrasi dalam pembelajaran salat jenazah. Kelima, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Dan yang keenam, guru memberi tugas akhir sebagai tindak lanjut demonstrasi. Kemudian bab 3, metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitiannya itu pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian tempat penelitiannya itu di SMK Pandu Bogor. Nah, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitiannya itu adalah guru PAI dan siswa di SMK Pandu Bogor. Nah, objek penelitiannya itu pelaksanaan metode demonstrasi dalam pembelajaran salat jenazah di SMK Pandu Bogor. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Nah, populasinya itu 1 orang guru PAI yang mengajar di kelas 11 dan siswa kelas 11 yang berjumlah 100 siswa dan siswi di SMK Pandu Bogor. Nah, sampelnya itu kami mengambil 20 siswa. Nah, kemudian metode penelitian. Jenis penelitiannya ini adalah penelitian tindakan kelas, classroom action research. Kemudian tahapan penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas dilaksanakan terdiri dari 3 siklus. Nah, masing-masing siklusnya itu terdiri dari 4 tahapan. Yaitu yang pertama itu perencanaan atau planning, kemudian pelaksanaan tindakan atau action, kemudian observasi atau observation, dan refleksi atau reflection. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan datanya. Ada observasi, kemudian angket, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, instrumen penelitiannya itu ada lembar observasi, kemudian lembar tes, dan ada 2 ya, lembar observasi dan lembar tes. Tuh, kemudian indikator keberhasilan. Nah, indikator keberhasilan proses pembelajarannya itu siswa dikatakan aktif jika mencapai skor 22 sampai 27. Kemudian guru dikatakan aktif jika mencapai skor 29 sampai 36. Nah, ketuntasan belajar berhasil apabila prestasi belajar siswa mencapai. Nah, untuk individu, jika siswa mendapat nilai lebih dari 7. Nah, untuk klasikal, jika 85% siswa mendapatkan nilai lebih dari 7. Seperti itu. Dan selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisa yang kami pakai adalah teknik analisa kuantitatif. Nah, rumusnya itu P sama dengan sigma N dibagi N dikali 100%. Nah, P-nya itu angka persentasi, sigma N-nya itu frekuensi jawaban responden, dan N-nya itu total jawaban. Nah, angka persentase tersebut diinterpretasikan indikator dengan klasifikasikan dengan persentase tersebut adalah 76% sampai 100% itu baik, 56% sampai 75% itu cukup baik, 41% sampai 55% itu kurang, di bawah 40% itu tidak baik. Mungkin sekian saja penjelasan penelitian tindakan kelas kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.